anggapan juga ya selain tadi ya pengen istana segala macam. Ada anggapan bahwa ini juga karena PKB dan Caimin nggak siap pemilu 2024 karena elektabilitas Pak. Misalkan Caimin nggak muncul sama sekali di survei capres masih 0, Nah, ini PKB juga itu kata Fahri Hamzah ya. Nah itu gimana itu? Kalau soal itu semua partai juga belum siap. PDIP siap PDIP banget ya banyak mana ya? Bukan. Stok. Kalau soal riset survei ya, soal calon presiden 2024 tidak ada satupun tokoh yang angka elektoralnya di atas 30%. Ini poin yang aku tunggu. Mestinya poin ini aja yang diucapkan. Semua partai nggak siap. Jadi udah, nanti aja 2030. Tunggu dulu kan. Bang Farhan tadi bilang genera apa? Kami sangat siap. Ada stok. Puan, ada Ganjar, ada Risma. Tapi Puan belakangan. Jadi pindah ke depan. Sangat siap kita. Nggak, yang saya maksud kalau soal kesiapan dan tahapan tentu kan semua sudah ada ya. Iya. Tetapi yang saya lihat proses regenerasi yang ada di publik Ya. berdasarkan hasil survei-survei yang ada, publik belum menemukan tokoh yang kuat. Angka elektoralnya paling nggak sampai 30% semuanya, nama-nama yang ada. Dari dulu juga ada yang Artinya Pak Jokowi masih tetap relevan dalam hal ini ya. Masuk Farhan. Artinya Pak Jokowi pasti tetap relevan dong. Tidak ada Ya itu kan tokoh-tokoh soal yang- pendapat ya, soal Ya pendapat. kan dengan tadi situasi sekarang keberlanjutan sustainability Kita macam-macam. PKB jujur, suara Perang PKB, Rusia, suara Jokowi Ukraina. kan udah jelas ya sebut dari tadi gitu kan. Kan orang bertanya kalau begitu, waktu memutuskan pemilu 2024 apa nggak dihitung nih bahwa memang partai-partai. Jadi kalau PKB sendiri atau PKB dan PAN satu pikiran bahwa memang kita belum siap, ngapain setujuin 2024 14 Februari? Nah, itu yang bikin gua ketawa. Ah, ini yang bilang Bang Panda tadi bilang ethics tadi Ya ya. justru itu. Nah. Jadi ya ada anomali. Balik ke lembaga Coba. survei Ah lagi. boleh. Ya kan? Ya. Kak Jayadi. Mantap. Ya, siap. Nah, itu balik dulu Nah, jadi. kita balik lagi nih. Tadi ada omongan bahwa Jadi dia yang tidak mau men-spill hasil survei. Iya, oke lah. Kalau nggak di-spill juga Pasti nggak sebel apa-apa. gitu. Ini antara dua, Bos. Awas nih, Kita detik perlu nggak kirim spoiler. wartawan nanti besok nih ke LSI nih. Malam ini dikerjain belum Iya, siap. iya itu. Ditunda karena belum siap. Iya, kan tadi nggak udah ngaku. Iya, udah ngaku dia. Anda kurang Ethics. mengamati pengamat. Iya. Jadi Pak Jayadi ini butuh percepatan Nah. semua. Jadi gini, Kak Jayadi, itu tadi keluar bagus tuh dari Mas Yazil bahwa kalau tidak ada yang kuat nih Pak Jokowi masih relevan gitu. Ya. Nah, jadi gimana kita menyikapi angka-angka survei yang rata-rata air lah gitu kan, 20%, 19%, 16% ada Pak Anies, Pak Ganjar. Belum ada yang Ya. menjulang julang tinggi Iya, gitu ya. belum ada yang 80%, sisanya 10, 5, 2, Iya, 3 kan gitu. gitu misalnya. juga. Misalnya. Iya kan ini teorinya rise to 40 kan. Iya. Ini kan belum ada yang deket-deket banget sama 40% nih. Iya. Nah, jadi gimana apakah penundaan pemilu atau apapun lah ya menyikapi lemahnya calon-calon yang muncul ini dalam tanda kutip itu seperti apa harusnya Pak Jayadi? Begini, siklus pemilu itu kan tidak mengikuti apa calonnya atau pesertanya siapa. Ini masa nunggu calon 40% dulu yang beneran. Itu Jayadi. Itu pikiran akademis bener tuh. Comorbid ya? Comorbid ya? Harus satu. Yang kedua, memang selama ini ngapain? Emangnya PKB baru muncul 2 tahun terakhir? Enggak kan? Nah, denger tuh, Jos. Kalau ada ketua partai yang popularitasnya sampai hari ini masih cuma 36% misalnya, nah itu harus dipertanyakan kemampuan partai itu memunculkan ketua umumnya atau kemampuan ketua umum itu untuk mendongkrak popularitasnya, kan gitu. Atau Di situ sebaliknya. problemnya, bukan kemudian kita belum siap, nanti tunggu sekian persen pemilunya baru dibikin. Bagaimana kalau partai lain, misalnya partai A siapnya setahun lagi, partai B siapnya 2 tahun lagi, partai C 3 tahun lagi, lalu gimana jadwal pemilunya? Iya kan? Itu pertanyaan yang konyol menurut saya. Bukan ya, itu isu yang konyol menurut saya. 2004, emang ada yang suaranya udah 30% antara Bu Mega, Pak SBY, lalu siapa lagi? Amin Rais. Pak Amin Rais, ya kan? Emang ada. Adanya tuh nanti dia kan akan berkembang. Satu. Yang kedua, wajar aja kalau sampai hari ini belum ada calon yang kalau mengikut yang disampaikan oleh Pak Jazil tadi, belum ada calon yang dominan yang suaranya di atas 30%.
Karena tidak ada petahana. Nanti orang berpikir bahwa tidak ada petahana tahun 2024. Maka pilihan masyarakat bisa kemana-mana. Satu. Yang kedua, kan belum jelas tuh pesertanya siapa. Nanti kalau peserta pemilu presiden misalnya itu sudah jelas siapa, kan masyarakat akan punya pilihan. Sehingga mereka bisa menentukan, oh saya ke sini atau ke situ, dan seterusnya. Kalau sekarang pilihannya memang masih banyak. Jadi kalau saya lihat Pak Jayadi, kegalauan sekarang, buka kulit tanpa isi, itu sudah sukar mencari orang sekualitas Jokowi. Asik. Di atas Jokowi. Nah, itu enggak ini. Bukan itu. Inilah. Bukan itu bagus saja. Tapi bukan salah satu masalah penyakit kita adalah. Sebentar dulu. Ini kita mulai bergantung pada satu pemimpin. Bukan dengar dulu. Ini bukan soal interpretasi. Ini fakta. Fakta. Sekarang ini ironi diskusi ini karena sukar mencari orang sekaliber Jokowi atau lebih tinggi dari Jokowi. Maka timbullah itu, diperpanjanglah, diteruskanlah 3 periode lah. Itu yang saya lihat menjadi masalah. Untungnya PDI masih punya orang seperti Jokowi. Nah, ini masih punya kader-kader loh. Ingat, ini biar jelas dulu. Masuk tuh barang Bang. Ini biar jelas. Sedap kali ini, Bang. Nah, kalau survei Cara ngambil kesimpulannya bukan. bagus. Dan survei harus Premisnya itu loh. loh, ini benar ini. Tahun 2019 itu Yusuf Kalla bilang ke saya, Nah, ini cerita nih, mantap. Yusuf Kalla mengatakan ke saya, dia kagum kepada Mega karena Mega tidak maju. Ada yang 0,6%, 0,7%, ngotot maju. Ini kata Yusuf Kalla, gitu loh. Kata Mega apa, Bang? Apanya? Kata Bu Mega apa? Ya Mega dia tahu diri, ya kasih maju Jokowi. Oh. Dia bukan ketua umum Jokowi, gitu loh. Loh ini fakta sejarah. Nah. Jadi bukannya kita mau ini apa kan, cuma bagian survei kita juga nggak mau terlampau jauh. Kita nggak boleh mengganggu cari makan orang. Nah, ini ada etikanya ini. Ada etikanya. Totok romo tadi. Iya, totok romonya ada gitu loh. Kak Jayadi, ini saya mau melanjutkan apa yang disampaikan Bang Panda. Ini menarik tadi itu. Bahasa lain, kalau itu kan pakai bahasanya PDIP ya kayak gitu ya. Tapi kira-kira pertanyaan kritikalnya ya, dengan ini kan kalau kita lihat pilkada di daerah, Dir, kalau nggak ada incumbent, baliho orang naik semua gitu. Orang yang kita nggak tahu aja ada balihonya. Ya 0,0. Iya 0,0 aja ada balihonya gitu. Tapi ini justru ketika nggak ada incumbent malah kita perpanjang aja gitu. Muncul isu kayak begitu. Oh, gitu. agak anomali ya. Agak anomali nih situasinya. Coba. Kasih dulu 2 tanggapan Iya. ini, Kak Jayadi. Iya, silakan Kak Jayadi. Ya itu kan isu 3 periode itu udah lama. Ya kan? Udah beberapa tahun ini kan? Jadi bisa jadi kemudian partai-partai menahan diri untuk menyikapi isu 3 periode itu. Kenapa? Karena ketika bicara 3 periode, partai-partai harus bicara soal Pak Jokowi, kan? Pertanyaannya adalah bagaimana sikap Pak Jokowi terhadap 3 periode, terhadap perpanjangan. Secara formal tidak setuju kan? Ya. Secara formal. Ya. Kita dengar di media, beliau pernah menyatakan di media tidak setuju. Tapi yang aneh kan, kalau itu memang sikap yang sesungguhnya, kenapa sejumlah pembantu Pak Jokowi mengatakan mau 3 periode lah, mau perpanjangan dan sebagainya, gitu. Siapa itu pembantu presiden? Pembantunya siapa yang ngomong itu? Menteri Yang perpanjangan. Investasi. Bahlil. Siapa? Bahlil. Menteri Investasi. Menteri Investasi, Pak. Menteri Investasi, Bang Man. Iya, Menteri Investasi kan perpanjangan tuh. Pak Bahlil pernah tuh. Dan itu beredar di mana-mana, tidak dihukum sama Pak Jokowi. Ya lucu-lucu aja, ngapain dihukum? Itu kan menimbulkan spekulasi, ya nggak? Ya enggak lah, enggak sekali. Jangan-jangan ada orkestrasi besar untuk usaha untuk ini, ada upaya sistematik itu bahasa beberapa orang itu untuk ini. Kalau upaya sistematik itu dalam sistem presidensil, salah satu veto player paling kuat dalam sistem presidensil adalah presiden. Salah satu pemain paling kuat secara politik dalam sistem presidensil itu adalah presiden.
Ya, maka dalam secara teori misalnya Juan Lins pernah mengatakan selain persoalan kekakuan dan dual legitimacy, ada satu lagi masalah sistem presidensial itu, yaitu majoritarian tendensi. Apa itu majoritarian tendensi? Tendensi presiden untuk menundukkan semua atau sebagian besar partai politik di DPR atau di lembaga legislatif, sehingga di lembaga legislatif itu tunduk pada apapun kemauan presiden. Oke. Dan itu sudah terjadi sekarang. Nah, Udah itu yang terjadi. saya coba ini. Coba analisis. IKN, semua kan langsung ketok palu. Setuju. Cipta Dengan kerja. IKN, ya kan Cipta Kerja, udah setuju gitu. Ya. Tapi kalau seperti Bahlil tadi sama dengan yang lain pembantu presiden, hati-hati. Airlangga juga pembantu presiden, tapi dari Golkar. Iya betul. Erlangga juga artinya tidak perpanjangan. Padahal presiden bilang nggak mau perpanjangan kan? Iya, ya itu yang saya bilang tadi lucu-lucu. Jadi biar tapi kan nih ada kalau kata Mas Jayadi tadi ada semacam orkestrasi, tiba-tiba Pak Bahlil, tiba-tiba dua ketua umum partai, tiba-tiba petani sawit di Riau. Jago juga Jokowi ya. Jago juga Jokowi. Jago juga. Kesimpulannya jago juga. Iya bukan katanya begitu. Iya, emang jago. Iyalah, kan presiden udah 7 tahun. Jadi dia udah paham bahasa tubuh, karakter manusia tuh. Itu orang bodoh pun kalau terus-menerus bertemu dengan peristiwa yang sama, dia tahu algoritmanya, dia dapat tuh kan. Ini kalau Caimin bahasa tubuhnya begini, gue udah tahu nih. Jadi diuji kecil dulu gitu. Kan begitu kan. Apalagi Erlangga, seluruh bahasa tubuhnya dengan mudah Pak Jokowi intip tuh. Jadi sebetulnya itu yang kita persoalkan, bahwa di dalam demokrasi ada yang disebut habits of the heart. Jadi sesuatu yang timbul karena kita percaya pada manusia tuh. Kan demokrasi dihasilkan oleh orang yang berpikir. Itu yang sering saya terangkan, kalau dikatakan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu salah itu. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Government of reason through the government by the people itu. Nah, itu intinya tuh. Jadi kalau yang kita lihat sekarang itu kayak orang gak berakal itu. Tukar tambah di antara orang-orang gak berakal. Jadi itu intinya. Rumusan saya begitu jadinya tuh. Dan Presiden Jokowi senang orang-orang yang gak berakal karena mudah diakali. Kan itu kan jadinya. Begitu kesimpulannya tuh. Untung ada Jayadi yang surveinya itu secara metodologis, secara etis, bahkan estetis masih kita percaya tuh. Mantap. Iya dong. Datanglah ke peluncuran survei besok. Besok Jadi ada. itu sebetulnya intinya tuh. Jadi ya kita tenggelam di dalam akal-akalan sebetulnya, itu bahayanya. Oke. Bang Panda kasih dulu tanggapan. Kita tenggelam dalam akal-akalan. Jadi ini orang yang nggak bisa diakali. Jangan simpulkan pertanyaan Rocky, bahaya ini. Iya. Ya, ini tadi lah Bang. Nggak, saya pikir sudah sangat jelas. Orang dalam arti kata perlu dikelirkan lagi. Kalau dibilang pembantu presiden, kemudian atas nama presiden, ya kan? Dan kemudian juga dikatakan bahwa keinginan daripada presiden, ya kan? Ini kita tidak bisa mudah begitu saja mengklaim begitu, gitu loh. Nah seperti tadi ada hasil survei yang kemudian mengatakan bahwa sudah waktunya untuk 3 periode dan segala macam sudah jadi 40%. itu 40% gitu ya kan. Nah kalau digatok-gatokkan begitu udah tenggelam dong dengan 73%-nya Kompas. Iya kan 73%-nya apa gitu loh. Approval ratingnya. Iya. Itu loh. Oke. Itu aja. Ya. Oke. Kita ke Kak Jayadi terakhir closing statement sebelum nanti kita akan coba simpulkan dulu.